Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematik cuy, semangkuy. Kali ini kita belajar matematika dengan santuy ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas seputar identitas trigonometri. Nah, identitas biasanya identik dengan nama, jati diri, atau apapun itu. Nah, sama trigonometri juga punya jati dirinya. Nah, kita perlu tahu nih gitu, jati diri trigonometri itu kayak apa sih? Kita harus ngebuktiin dengan cara apa? Dengan cara mungkin mencari rumusnya atau apanya atau lainnya. Nah, ini yang diperlukan dalam identitas trigonometri. Jadi, kita akan sering menemukan bukti-membukti soalnya ya di dalam identitas trigonometri. Langsung aja nih, kita jelasin identitas trigonometri itu punya pegangan, punya landasan ya, sebelum kita mau ngebuktiin. Ibaratnya punya buktinya dulu nih gitu ya, punya bukti awalannya gitu sebelum membuktikan yang lain. Nah, ini adalah rumus-rumus yang harus kita pakai, yang harus kita genggam selama kita menggunakan atau membuktikan rumus identitas trigonometri. Oke, saya bakalan ngejelasin dulu. Jadi untuk yang seperti ini, kosekan, lalu juga sekan, terus juga kotangan yang satu per tan, ini biasanya disebut dengan rumus kebalikan. Nah, kenapa kebalikan? Ya ini bisa dilihat karena kosekan itu pasti kebalikan dari sin. Sekan itu kebalikan dari kos. Dan kotangan itu kebalikan dari satu per tangan. Seperti itu ya. Makanya dia disebut dengan rumus kebalikan gitu ya. Oke, itu untuk rumus kebalikan. Nah, kalau yang rumusnya tangan seperti ini, terus juga kotangan yang seperti ini biasanya disebut dengan rumus perbandingan. Ya, perbandingan. Ya, jadi dia saling membandingkan. Membandingkan siapa? Membandingkan nilai trigonometri yang satu dengan trigonometri yang lainnya. Makanya disebut dengan rumus perbandingan. Nah, untuk tangen itu kan sin alfa per cos alfa. Nah, karena kotangan sebelumnya itu kebalikan dari tangen, maka kita tinggal balik aja yang punya tangen gitu ya. Jadi cos per sin alfa dia untuk rumus perbandingannya. Simple ya, simple banget gitu ya. Oke, lalu untuk yang sebelah kanan, nah yang ini yang dimaksud dengan identitas trigonometri. Nah, jadi ini yang dibuktikan gitu. Bisa jadi atau bisa kita membuktikan dengan yang lain dengan menggunakan identitas yang sudah ada ini gitu. Biasanya ini disebut identitas. Mengapa? Karena nilainya bisa dibuktikan sebetulnya dengan rumus perbandingan siku-siku itu bisa gitu. Nah, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Oke, kita ke sini ya. Sekarang saya tanya, kalau saya cuma pengen nyarinya sin kuadrat alfa dari yang sini itu jadinya apa? 1 min cos kuadrat alfa. Oke, nice. Terus kalau saya mau cuma nyari cos kuadrat alfa misalkan, berarti jadinya apa? 1 min sin kuadrat alfa gitu. Jadi satu rumus ini, identitas ini bisa kita otak-atik lagi sebetulnya menjadi identitas yang baru gitu. Jadi seperti ini. Untuk tangan boleh dijadikan seperti ini gitu ya. Untuk tangan juga sama. Jadi kita bisa menentukan suatu rumus baru dari identitas yang sudah ada gitu ya. Jadi bakalan ada yang kepake pastinya selama apa ya? Pasti bakalan ada yang kepake gitu ya. Mau ini diutak-atik dulu atau kita pakai yang ini gitu. Itu tergantung dari nantinya yang akan kita mau buktikan. Nah, oke. Itu terus identitas trigonometri ini kita ngebuktiinnya dari mana nih? Misalkan kayak tadi nih. Ini ada terdiri dari dua ruas kan ya? Ada ruas kiri, ada ruas kanan gitu ya. Terus identitas trigonometri itu kita mau buktinya yang mana ini? Yang kiri apa yang kanan? Gitu ya.
Nah, jadi bisa dua kemungkinan. Jadi yang pertama, bisa kita buktikan dari ruas kiri untuk menemukan hasil di ruas kanan, itu. Atau kita bisa menggunakan yang ruas kanan untuk membuktikan hasilnya ruas kiri, gitu. Jadi ada dua kemungkinan ya. Saya ulangi, bisa kita membuktikan yang ruas kiri supaya kita nemu hasilnya di ruas kanan, ya. Atau bisa juga dari ruas kanan kita akan mencari atau menemukan atau membuktikan hasil yang di sebelah kiri, gitu ya. Oke, biar nggak basa-basi, langsung aja kita ke contoh soal ya. Ini definisi dulu ya, singkat, padat, jelas. Nanti ada pembahasan soalnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa membuktikan bahwa matematika itu bisa dipelajari dengan santuy gitu ya. Oke, salam matematik cuy, semangkuy, selalu belajar matematika dengan santuy. Jangan lupa ya, langsung cek videonya setelah ini.